kita akan melakukan part 2 berenang gaya dada. Kali ini kan saya akan melakukannya lebih memperjelas bagaimana itu gerakan tangan, gerakan kaki. Saya akan memperjelasnya lebih detail atau lebih simpel ya. Karena ada kemarin komentar dari teman-teman, cukup gampang memahami videonya, tapi melakukannya mungkin payah. Jadi saya akan melakukannya lebih detail lagi, lebih gampang, gimana tendangan kaki, pernapasan, dan tangan untuk kaki gaya dada dan tangan gaya dada untuk berenang gaya dada. Jadi kali ini teman-teman, saya tetap berada di kolam renang Unimed. Oke, tempat kerja saya juga di Unimed ya, saya melatih di Unimed. Jadi teman-teman, kali ini pukul 5 sore teman-teman ya. Oke, sebelum melakukan olahraga ada baiknya kita melakukan pemanasan. Oke teman-teman, kita melakukan pemanasan itu mulai dari kepala. Oke. Oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan pemanasan. Jadi apa fungsi pemanasan? Pemanasan itu untuk meregangkan otot-otot kamu, supaya kamu ketika melakukan berenang, kamu tidak cedera ataupun tidak kram. Oke teman-teman ya, kamu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas olahraga apapun. Oke teman-teman, kita lanjut, let's go ke kolam renang. Kita sudah berada di kolam renang. Hari ini kita akan menggunakan alat bantu seperti pool boys dan pelampung. Jadi teman-teman, kita melakukan gerakan kaki gaya dada yang lebih simpel menggunakan alat pelampung ya. Jadi kali ini akan kita contohkan. Oke, kita mulai menggunakan pelampung. Jangan lupa menggunakan kacamata ya guys, ya teman-teman ya. Jadi kita awali pertama-tama itu harus ambil nafas ya. Kemarin di part 1 saya sudah mengajari ambil nafas dari mulut, buang lewat hidung contohnya. Teman-teman nampak ya, saya ngambil napas dari mulut lalu buang lewat hidung. Ketika ada gelembung itu saya buang napasnya teman-teman ya. Sekarang kita awali dengan meluncur dan gerakan kaki. Meluncur teman-teman pasti sudah tahu. Sekarang kita menggunakan pelampung untuk pelajaran kaki gaya dada yang lebih gampang teman-teman ya. Oke, ketika menggunakan pelampung, posisi tubuh jangan tegang, tetap dilemasin. Oke teman-teman, gerakan kakinya seperti yang kemarin saya contohin sebentar. Lurus, tarik kaki, telapak kaki ke samping, lutut ke samping, dua lalu tendang. Diamnya 2 detik. Oke. Tarik kaki, telapak kaki ke samping, lutut ke samping, dua lalu tendang. Diamnya 2 detik. Oke teman-teman, kita mulai. Oke. Gerakannya jangan lupa meluncur. Wih, mantap. Oke teman-teman, nampak kan? Jadi gerakannya seperti ini. Untuk apa kita menggunakan pelampung? Supaya alat bantu, ini namanya alat bantu, supaya badan kamu terasa lebih ringan dan tidak berat. Jadi ketika kamu melakukan pelampung, badan kamu tidak boleh kamu tegangin. Malahan kamu harus rileks dan santai. Badannya dirileksin aja teman-teman, jangan tegang. Oke teman-teman, ketika kamu menggunakan pelampung untuk pembelajaran renang gaya dada,
Ini fungsinya untuk menahan badan kamu supaya tidak tenggelam. Ini namanya pelampung, teman-teman. Jadi ketika kamu melakukan pelampung, gerakan kaki, badan kamu rilekin, santai, lemesin aja. Yang bergerak itu hanya kaki dan kepala untuk ngambil nafas. Jadi ketika kamu gerakan kaki, posisi badan lurus, tarik kaki, tendang. Itu ketika kepala kamu naik seperti ini, teman-teman. Ketika kepala kamu naik, pasti kaki kamu jatuh. Begitu kaki kamu harus cepat menendangnya. Oke teman-teman ya. Kaki kamu harus cepat menendangnya dan diam selama 2 detik. Oke, seperti itu. Dan kita coba lagi. Jadi untuk pemula gerakan kaki itu belajarnya berulang-ulang menggunakan pelampung dan kacamata. Jadi itu kamu terbiasain dulu. Lebih lama kamu akan terbiasa. Jadi gerakan yang benar itu menurut kamu ketika kamu melakukan luncuran dan gerakan kaki. Ketika kaki kamu itu menendang, gerakan tendangan kamu itu, gerakannya badan kamu maju ke depan, itu gerakan yang benar. Tapi akan salahnya ketika kamu menendang kaki gaya dada, badan kamu tidak maju sama sekali, malah kan tenggelam. Itu gerakan yang salah teman-teman. Jadi oke, kita lanjut gerakannya supaya kamu lebih mengerti. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan gerakan kaki gaya dada menggunakan pelampung. Jadi kali ini kita akan menggunakan full boy. Itu gunanya untuk kaki kamu supaya tidak tenggelam. Ini gunanya untuk gerakan tangan teman-teman ya. Kamu jepit di selangkangan kamu. Jadi kita menggunakan ini untuk gerakan tangan. Tangan mengambil nafas untuk gaya dada teman-teman ya. Untuk gaya dada. Contohnya ini dijepit di selangkangan seperti ini. Dijepit aja. Kedua kaki ketika melakukan tangan ini hanya lurus. Tidak boleh ditarik karena kita pelajarannya tangan. Oke teman-teman ya. Jadi ketika ini dijepit, ambil nafas seperti yang kemarin teman-teman. Ambil nafas, buka tangannya, kepala naik, ini arah bawah teman-teman. Ambil nafas, langsung kepala, dorong tangannya. Diam 2 detik. Oke teman-teman, kita mulai agar kamu lebih gampang memahaminya. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tidak menggunakan pelampung lagi ya, karena kita pelajarannya ambil nafas gaya dada. Contohnya seperti ini. Jangan lupa melakukan luncuran. Oke teman-teman, caranya seperti ini. Ayo dong coba ya. Oke teman-teman, tadi kamu sudah melihat saya menggunakan full voice. Jadi teman-teman, ketika kamu menggunakan full voice, posisi kaki kamu itu lurus, diam aja teman-teman. Jadi posisi tangannya, ketika tangan dibuka, kamu ambil nafas cepat teman-teman. Masuk kepalanya lalu dorong tangan. Diamnya ketika tangannya didorong ke depan lurus, diamnya 2 detik. Oke, setelah seperti ini teman-teman di dalam diam 2 detik. Oke. Buang napasnya di dalam, diam 2 detik. Lalu ambil napas lagi di sini. Masuk kepalanya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita ulangi lagi videonya.
teman-teman, tadi sudah kita melakukan gerakan pengambilan nafas menggunakan full voice. Jadi teman-teman, seperti itulah gerakannya ya. Jadi kamu melakukan itu jangan buru-buru. Gerakannya di dalam air itu harus rileks teman-teman. Karena ini tempatnya yang dangkal, kamu tidak bakal tenggelam. Jadi pembelajaran tentang itu kamu harus di tempat yang dangkal, jangan di tempat yang dalam. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan gerakan kaki menggunakan pelampung. Jadi saya akan menjelaskannya lagi lebih simpel, menggunakan pelampung tetapi kepala di atas. Jadi ketika kita melakukannya, kepala di bagian atas teman-teman, gerakan kaki aja yang bermain. Jadi ketika melakukan gerakan kaki, posisi badan kamu jangan dipegangin. Kamu harus lemas supaya tidak tenggelam teman-teman ya. Oke, kita mulai. Oke, lihat teman-teman ya. Jadi awali dengan luncuran seperti ini teman-teman. Posisi kepala di atas tidak masalah. Tendang, diam dulu, tarik lagi, tendang. Tendang lagi. Tendang lagi. Ini berat teman-teman ya. Tendang lagi. Jangan sampai kaki kamu tenggelam. Nah, lihat kaki saya teman-teman, kaki saya. Nah, gerakannya seperti ini. Jalan teman-teman ya. Kalau jalan ini gerakan yang full. Oke teman-teman, lagi. Oke, stop. Oke teman-teman, apa ya? Gerakan kaki. Sebelum kaki kamu jatuh ke bawah, kamu sudah menendang. Sebelum kaki kamu jatuh ke lantai, kamu sudah menendang. Jangan lupa telapaknya ke samping, lalu tendang. Lalu tendang teman-teman. Oke, gerakan kaki. Oke teman-teman, lanjut. Jadi ketika kita menggunakan pelampung, itu sangat berat teman-teman, ketimbang kepala kita di dalam air. Jadi gerakannya itu untuk pembelajaran kaki teman-teman ya. Untuk pembelajaran kaki gaya dada. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan gerakan menggunakan pelampung. Menggunakan pelampung dan menggunakan full voice teman-teman ya. Jadi itu gerakan yang sebenarnya untuk latihan gaya dada untuk pemula. Oke teman-teman, jadi tadi sudah saya melakukan, sekarang saya melakukan renangnya yang sempurna tanpa menggunakan alat bantu lagi teman-teman, supaya kamu dapat memahaminya. Jadi gerakannya seperti ini teman-teman, coba kamu perhatikan dan kamu lihat. Oke teman-teman, coba kamu lihat. Awali dengan meluncur. Dorong tunggu diam. Tangannya lepas, dorong tunggu diam. Dapat dorong tunggu diam. Ambil lapas, naik. Oke teman-teman, kamu telah di gerakan gaya dada yang sebenarnya tanpa menggunakan alat bantu lagi teman-teman. Semoga dengan video ini kamu dapat memahaminya dan dapat melihat video saya mempelajari gerakan renang gaya dada untuk kamu yang belum bisa mahir berenang gaya dada. Jadi teman-teman, kalau kamu daerah sekitaran Medan dapat kamu cek lokasinya di Unimed, kamu dapat les dengan saya. Kontak ada di deskripsi saya. Kamu lihat di bawah sini teman-teman ya, di bawah sini. Oke teman-teman, kamu dapat kontak saya di bawah sini ya. Oke teman-teman, ini pembelajaran untuk gaya dada. Untuk tutorial berikutnya saya akan menjelaskan tentang gaya bebas. Oke teman-teman ya, jangan lupa like, share, komen channel saya untuk berkembangnya channel saya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam olahraga, let's go.